Bursa prediksi skor Manchester City vs Chelsea, The Citizens diunggulkan menang tipis. Duel big match akan terjadi antara Manchester City vs Chelsea di ajang Piala Liga Inggris, Kamis tanggal 10 November tahun 2022, dini hari nanti. Bursa prediksi skor Man City vs Chelsea di Piala Liga Inggris menempatkan The Citizens menang dengan agregat 1-2 gol. Prediksi hasil akhir laga Man City vs Chelsea diwarnai dengan skor 3-1 Sports Mole, 2-1 Sports Kida, dan 2-0 Hoscoret. Jadwal Piala Liga Inggris antara Man City vs Chelsea bakal berlangsung di Stadion Etihad pada Kamis, tanggal 10 November tahun 2022, dini hari WIB. Dengan status tuan rumah dan moncernya penampilan Manchester City di musim ini, membuat mereka diyakini untuk mengalahkan Chelsea dengan kepala tegak. Jelang laga kompetisi domestik di Liga Inggris itu, kedua kubu tengah menghadapi situasi yang berbeda. Manchester City mampu mengemas 3 kemenangan beruntun di seluruh kompetisi. Sedangkan The Blues harus keok 2 kali dari 3 laga yang mereka jalani terakhir. Dari segi head-to-head, baik The Citizens dan Chelsea mampu saling mengalahkan di 5 pertemuan terakhir. Kevin De Bruyne mengemas 2 kemenangan, sedangkan The Blues sedikit lebih unggul dengan 3 kemenangan yang mereka raih. Kondisi tim, kedalaman skuad yang miliki Manchester City membuat absennya Joao Cancelo dan Kyle Walker tak mempengaruhi agresivitas mereka. Justru, Pep Guardiola mampu membuat kombinasi pemain muda dan senior dengan begitu ciamik. Laga melawan Chelsea diprediksi bakal menjadi panggung eksperimen bagi sang pelatih untuk melakukan rotasi. Manchester City, Ortega, Luis, Diaz, Laporte, Gomez, Palmer, Rodri, Foden, Mahrez, Alvarez, Grealish. Pelatih, Pep Guardiola. Chelsea, Mendy, Chalobah, Koulibaly, Cucurella, Aspi, Kovacic, Zakaria, Pulisic, Gallagher, Broja, Ziyech. Pelatih, Graham Potter. Kontrak Guardiola dengan Man City sebentar lagi habis, begini nasibnya jelang jeda Piala Dunia. Kontrak Pep Guardiola sebagai pelatih Manchester City bakal habis musim panas tahun 2023. Bagaimana nasib Pep Guardiola? Akankah para petinggi Manchester City memperpanjang kontraknya? Dikutip tribunternate.com dari tesun.co.uk, Pep Guardiola sudah mulai memberikan indikasi terkait kelangsungan kariernya di Manchester City. Para petinggi Etihad sebelumnya menyebut bahwa jeda Piala Dunia adalah waktu yang ideal untuk mengobrol terkait kontrak tersebut. Menjelang jeda Piala Dunia 2022 di Qatar, Pep Guardiola mengindikasikan bahwa kelangsungan masa depannya tergantung para pemain. Yakni apakah para pemain Manchester City masih merespons baik metodenya dalam melatih. Pep Guardiola berpendapat, para pemainnya merespons baik dan memberinya energi serta antusiasme untuk tetap melatih. Saya memberi mereka antusiasme, tapi mereka juga memberikan kembali kepada saya, ujar Guardiola. Cara mereka bermain, apa yang saya lihat selama 65 menit, saya melihat wajah anak asuh saya, mereka memberi saya energi untuk masa depan, sambungnya. Menurut Guardiola, selama ini anak asuhnya senang-senang saja di bawah kepelatihannya. Ada hal-hal yang tidak bisa kalian lihat, seperti betapa bahagianya mereka di ruang ganti dan latihannya sempurna, bahkan para pemain yang belum berkesempatan main pun luar biasa saat latihan. Itu membuat saya merasa sangat bahagia. Kami bisa melakukannya bersama-sama dan itu sangat bagus, paparnya. Sementara itu pemilik Manchester City, Sheikh Mansur dan sang ketua Khaldun Al-Mubarak sama-sama berbasis di Timur Tengah. Mereka kabarnya bakal ke Inggris pada jeda Piala Dunia untuk membahas kemungkinan perpanjangan kontrak Guardiola. Arsenal lulus ujian tahap awal jadi musuh Man City. Arsenal berhasil memegang posisi puncak klasemen Liga Inggris hingga memasuki pekan ke-15. The Gunners membuktikan mereka lulus ujian tahap awal jadi penantang perburuan gelar. Duel Chelsea vs Arsenal di Stamford Bridge berlangsung ketat dan sengit. Namun gol tunggal dari Gabriel Magalhaes mampu menjadi pembeda di laga tersebut. Dari 15 pekan Liga Inggris yang telah berjalan, Arsenal telah menghadapi deretan tim-tim besar mulai dari Manchester United, Tottenham Hotspur, Liverpool, dan Chelsea. Hanya laga lawan Manchester City yang belum dihadapi Arsenal lantaran duel tersebut ditunda. Di sisa laga hingga paruh kompetisi alias 19 pertandingan,
Arsenal akan menghadapi Wolverhampton Wanderers, West Ham United, Brighton dan Hove Albion, dan Newcastle United. Ketangguhan Arsenal sebagai salah satu pemburu gelar telah teruji sepanjang Oktober hingga awal November. Menghadapi jadwal berat dengan duel lawan Tottenham Hotspur, Liverpool, Southampton, Nottingham Forest, dan Chelsea, Arsenal mampu mengumpulkan 13 poin. The Gunners justru kehilangan poin ketika duel lawan Southampton dan bisa menyapu bersih poin dalam duel lawan tim-tim besar. Untuk bisa bersaing dalam perburuan gelar Liga Inggris, tim-tim penantang memang mutlak mengikuti standar tinggi yang sudah diciptakan oleh Manchester City era Pep Guardiola. Dalam 5 musim terakhir, Manchester City meraih 4 gelar juara Liga Inggris. Dari 4 gelar tersebut, hanya satu kali Man City tidak menyentuh 90 poin yaitu pada 2020-2021. Selebihnya, Man City selalu meraih poin di atas 90 bahkan sempat mengumpulkan 100 angka di musim 2017-2018. Satu-satunya tim yang mampu mengganggu dominasi Man City adalah Liverpool. Liverpool juara di musim 2019-2020 dan mereka meraup 99 poin untuk bisa jadi juara. Hal tersebut bisa jadi gambaran standar yang dibutuhkan Arsenal untuk bisa terus bersaing dalam perebutan gelar. Sejauh ini The Gunners mampu lulus ujian tahap awal karena baru kehilangan 5 poin dari 13 laga yang dimainkan. Gugup saat eksekusi penalti di laga Manchester City vs Fulham, Josep Guardiola tetap puji Erling Haaland. Pemain Manchester City, Erling Haaland, mencetak gol kemenangan saat berjumpa Fulham di pekan ke-15 Liga Inggris tahun 2022 sampai tahun 2023, Minggu, tanggal 6 November tahun 2022, dini hari WIB. Haaland mencetak gol dari tendangan penalti dan membuat Man City menang 2-1 atas tim tamu. Menariknya, Haaland mengaku amat gugup dalam mengeksekusi tendangan penalti krusial itu. Haaland terlihat tegang karena jika gagal, ia yang baru dimainkan di babak kedua itu akan membuat Man City tak bisa menang. Untungnya, pemain asal Norwegia itu mampu mencetak gol dari titik penalti tersebut. Berkat gol Haaland, Man City yang awalnya dalam situasi kebuntuan bisa juga memetik kemenangan. Usai laga, pelatih Manchester City, Josep Guardiola mengatakan sempat ragu saat Haaland akan mengeksekusi penalti. Sebab, pemain itu tampaknya cukup tegang sebelum menendang. Untungnya Haaland melepaskan tendangan yang amat kencang. Dengan tendangan geledek Haaland, Guardiola menilai peluang gol memang akan semakin besar. Penalti itu bukan yang terbaik yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Akan tetapi, dia menendang bola dengan kuat, kata Pep dilansir dari laman resmi Manchester City, Minggu, tanggal 6 November tahun 2022. Saya katakan ini kepada Riyad Mahrez, penendang penalti utama Man City. Jika tendangannya lembut, peluang gol menjadi 50/50. Andai kuat, maka peluang 75/25, tambah Guardiola. Awalnya pelatih berusia 51 tahun itu juga khawatir dengan catatan apik kiper Fulham, Bernd Leno. Pasalnya, kiper itu terkenal kerap melakukan penyelamatan berkelas saat tendangan penalti. Leno saya tahu dari Jerman. Dia adalah penyelamat penalti yang luar biasa, sambung Guardiola.